dalam Al-Quran itu banyak muncul ilmu-ilmu baru. Semua sebenarnya dari Al-Quran. Untuk mempelajari ketuhanan, uluhiyah, tauhid, muncul ilmu tauhid, akidah, ya kan? Usuluddin, itu dari Al-Quran. Nanti muncul lagi ilmu bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya berpuasa, waktunya kapan, sholat itu rukunnya seperti apa, syarat sahnya sholat seperti apa. Itu ada lagi muncul ilmu fikih, fikih ibadah, ya kan? Dari Al-Quran juga. Tapi kita hidup bukan cuma beribadah saja. Kita hidup dengan keluarga, dengan rumah tangga kita, dengan anak kita. Muncul lagi namanya fikih ahwalus sosial. Itu dari Al-Quran lagi. Nanti ada lagi hidup kita bukan cuma untuk berkeluarga saja, tapi kita bertetangga, bermasyarakat, lingkungan sosial kita banyak. Pasti kita akan interaksi dengan orang lain. Muncul lagi yang namanya fikih muamalah. Ada jual beli di situ, iya kan? Nanti dalam lagi juga ada lagi muncul. Kita hidup bukan cuma untuk, tapi untuk bernegara. Ada fikih siasat, politik. Jadi dari Al-Quran. Dari mana kita belajarnya? Ya kalau bisa, kalau belajar kayak itu pasti di pesantren. Kalau cuma belajar ngaji sebulan sekali atau tiap hari di masyarakat, nggak bakal ngajar, karena itu ilmunya khusus. Mempelajari ilmu Al-Quran itu luar biasa. Dari fikih saja, dari bawah kalau kita belajar fikih ini, dari Safinah, nanti naik lagi ke atas Fathul Qorib, naik lagi Hidayatul Mujtahid, Kifayatul Akhyar, terus naik kan. Itu fikih. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, kalau kita kepingin tahu maknanya, tahu artinya secara paham dan gamblang, kalau bisa ya belajar dengan gurunya. Ya. Ada lagi ayat yang namanya kita membaca Al-Quran, begitu tahu artinya, kita ngaji, tahu maknanya, tahu tafsirnya, ada gurunya. Kadang kita menerima ayat itu pilih-pilih, ya dah. Terutama juga ketika kita baca Fankihu ma toba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Nikahilah olehmu wanita yang kamu sukai, 2 atau 3 atau 4. Ibu-ibu setuju enggak? Hah? Nggak setuju. Ini ayat Quran loh. Jadi kan itu milih-milih ayat Quran loh. Masa Al-Quran kayak gitu? Ini kan harus setuju, masa nggak setuju? Protes kan, masa kayak gitu itu laki-laki. Kalau bapak-bapak bisa ditanya pasti setuju, ya kan? Tapi lanjutannya kan ada. Fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kau khawatir tidak bisa berbuat adil, 1 ya. Iya kan? Oh, ibu-ibu ya udah 1. Tapi ya jangan nggak begitu ada tetangganya kawin lagi, itu apa? Jadi kalau memang dia mampu, apa pula kita jadi ribut, ya kan? Yang sewot pasti ibu-ibu. Memanglah. Tahu-tahu ada ustadz yang tenar di TV kawin lagi. Ustadz itu apa ya rupanya kawin lagi. Semua di komen. Kok bisa kayak gitu pilih-pilih ayat? Ya kan, jangan sampai ketika ada ayat seperti itu justru seolah-olah Allah itu salah. Kita harus terima. Tidak boleh komplain. Sama kita mau komplain gimana? Perempuan dalam keadaan haid puasa dah? Tidak puasa. Sholat dah? Tidak sholat. Iya kan? 1 minggu bahkan 14 hari. Nyaman. Laki-laki protes dah? Nyaman. Perempuan tuh tidak puasa. Nyaman lah sembahyang lagi. Nyaman. Mau protes? Coba bapak dikasih haid. Suruh pakai pembalut. Mau enggak kira-kira kan? Enggak boleh protes. Ada lagi yang namanya waris ya. Hukum waris. Di Al-Quran itu. Al-Zakaru mislu hadzil unsayain. 2 bagian 1 orang.
laki-laki sama dengan 2 orang perempuan. Protes nih begitu bagi waris, ngapa pula ini, udahlah kita bagi secara kekeluargaan ya lah, sama-sama semua. Kan sering kayak gitu. Ini agama loh. Kita harus dibagi itu sesuai agama. Memang bagiannya anak laki-laki itu memang 2 kali bagian anak perempuan, karena tanggung jawabnya besar. Siapa juga ketika punya anak perempuan 5, laki-laki 1, bapaknya meninggal, siapa yang jadi wali? Pasti anak laki-laki, walaupun anak laki-laki itu bungsu. Tanggung jawabnya besar anak laki-laki. Jangan pula nanti pas begitu bagi waris, tidak usah, kita ini udah cukup kekeluargaan. Nah ini, kita umat Islam tidak menggunakan. Ini kan jelas hukum warisan itu. Jelas. Sama ketika ayat ini pernah ditentang oleh seorang dokter non muslim di luar. Ada bayi baru lahir di rumah sakit ini, laki perempuan. Kemudian belum sempat dikasih tanda ini anaknya siapa, bingung ini perawatnya. Ini anaknya ini, tadi ini kita tidak lihat ini jenis kelaminnya ini. Ini anaknya ibu ini atau ibu ini. Sebenarnya kalau rumah sakit gampang ya, jadi tes DNA-nya selesai, ya kan? Ini dari siapa itu kan? Karena dokter nih mau ngetes seorang ahli Quran, tanyalah sama ulama ini yang ahli Quran. Pas kebetulan ada di situ, Pak Kiai, sampean saya mau ingin tahu dengan Al-Quran mana bayi ibunya bayi ini. Dari 2 orang bayi, 2 orang ibu, mana bayinya? Yang ini laki, yang ini perempuan. Mana ibunya yang bayi laki-laki, mana ibunya bayi perempuan. Tapi dengan Al-Quran, tidak dengan ilmu yang lain. Dokter itu tanya seperti itu. Kemudian kiai ini pun sholat. Dia mikir, mana pula kita nak bapak. Ya, kalau salah-salah malu kan? Ini kan reputasi yang ditanyakan Al-Quran. Dia nangis. Begitu dia baca zikir, dia berdoa pada Allah, terlintas. Karena dia seorang hafid Quran, terlintas di dalam benaknya itu ada ayat adzakaru mislu hadzil unsayyin. Bagian 1 anak laki-laki sama dengan 2 anak perempuan. Langsung, tahu saya. Kata ya ini bilang sama dokternya, coba cek asinya ibu ini. Jadi dicek nih, 2 orang ibu ini dicek. Yang 1 asinya sedikit, yang 1 asinya banyak. Begitu yang asinya banyak dibilang, yang inilah ibunya bayi laki-laki. Dokter ini tidak percaya, dari mana tahunya nih? Dicek DNA-nya, betul. Ternyata ketika bayi laki-laki dilahirkan pun air asinya itu lebih banyak daripada bayi perempuan. Luar biasa ini. Allah itu menciptakan dengan sempurnanya. Kita tak pernah mikir kayak gitu. Tapi akhirnya dokter yang non muslim ini langsung bersyahadat di depan. Karena apa? Baru dia yakin. Padahal Pak Kiai ini tidak baca apa-apa. Cuma ngetes dari mana dia mau pelajari anatomi tubuh manusia ya. Kira-kira lah kan. Kita pun tidak tahu kan. Anak kita mau laki ke perempuan ya. Dari kita kan harus di USG, harus dengan teknologi. Tidak mungkin kita bisa tahu kalau kita tidak tanya ke dokter. Itu yang pertama. 4 golongan yang dirindukan surga ini, yang pertama talil Quran, kemudian wahafidil lisan, orang yang menjaga lisan. Jadi apalagi bulan puasa, jangan banyak ngomongan orang. Ibu-ibu ya terutama ya, kalau udah ngomongan orang sehari-hari lagi puasa, tak usah nanti ya kita habis maghrib ngomongannya. Ya kan? Daripada puasanya tak dapat apa-apa, ya kan? Nanti habis maghrib gitu ngomongannya. Kalau habis maghrib udah makan kenyang, tak jadi ngomongan biasa situ. Menjaga lisan, karena lisan ini bahaya. Lidah tak bertulang, tapi bisa merusak rumah tangga orang. Mungkin fitnah, bahaya.
Hoak itu, berita bohong itu karena lisan. Kalau tidak percaya, Pak Mudir ini punya ayam banyak, ada ayam Bangkok, ya, mungkin ada ayam Filipina, ada ayam macam-macam, ayam kampungnya banyak itu, tapi saya belum pernah dikasih sih. Jadi Pak Mudir ini beli ayam Bangkok, besar, mahal, harganya 500.000, masih peranaan, bawa di kampung, sekampung ngomong, ini ayam kampung biasa Pak Mudir. Enggak, ini Bangkok, ini benar nih, ada resensinya. Enggak, sekampung ngomong itu ayam kampung, bukan ayam Bangkok. Bawa jual ke pasar, di pasar ngomong lagi, ini si ayam kampung biasa nih, ngeper gitu lama-lama kan. Enggak, ini ayam kampung, mulai kita goyang ini keyakinan kita. Padahal ini asli ayamnya ayam Bangkok. Dibawa lagi ke sana, satu kampung ternyata setiap pasar udah sekongkol, harus ngomong ayam itu ayam kampung. Udahlah, kalah kita. Itu kebohongan dengan lisan. Apapun itu. Kalau tak percaya, apalagi rumah tangga. Satu kampung nih ngomong kita nih selingkuh, langsung nyebar kemana-mana tuh. Orang bisa bercerai, padahal aslinya enggak. Itulah bahayanya lisan. Makanya hafidhul lisan itu penting. Jangan sampai kita sembarangan, apalagi di grup-grup tuh kan, ya kan? Wah, baru di-share kayak gini, insya Allah besok Lebaran ditunda karena banyak yang tidak puasa. Nanti Lebarannya ada yang bilang hari Rabu, ada yang hari Selasa, ada yang hari Kamis. Bahkan di Gunung Kidul itu hari apa itu? Itu jamaah aulia itu Lebarannya hari Jumat. Di sini ada yang Gunung Kidul nggak? Ada asli Jawa, Gunung Kidul, Jogja. Silakan balik duluan di sana. Nanti Lebaran duluan. Nanti udah Lebaran balik lagi sini. Lebaran. Gimana ceritanya tuh? Itulah susah. Ketika ilmu, kalau selisihnya sehari 2 hari, masihlah toleransi. Sampai 1 minggu nih, ilmu dari mana? Kemudian keterangannya dia nelpon Allah. Ya Allah. Luar biasa. Di Jawa ini banyak, di Indonesia ini macam-macam. Ada orang ngaku nabi, ya kan? Aliran sesat yang terindikasi, aliran sesat saja yang terindikasi itu ratusan jumlahnya. Belum dikatakan sesat, yang masih terindikasi itu udah ratusan. Belum lagi yang ngaku jadi nabi. Ada nabi di Jawa namanya Tukimin. Nabi namanya Tukimin, ya kan? Kan kita enak terawih, mau sholat Muhammad, Allah mau sholat Tukimin, tak nyaman sekali, loh. Ya kan? Itu menjaga lisan, hafidhil lisan. Kemudian saya singkat, yang ketiga, wabak emuljian, memberi makan orang yang kelaparan. Jadi kita kasih makan, apalagi bulan puasa. Di sini saya lihat setiap sore ada takjil ya, luar biasa. Koordinatornya hebat. Masjidnya lagi bangun, masih sempat ngasih takjil. Wah, ini luar biasa. Kalau ada orang yang ngomong kan, apalah takmir tuh, masih bangun, masih takjil, mending untuk beli semen. Ya kan? Pasti ada yang komentar kayak gitu. Pasti beda lah, ini panitia pembangunan masjid dengan panitia Ramadan ini beda lagi gitu loh. Takjil, semen itu loh. Jangan samakan orang takjil suruh makan semen. Ngasih makan orang kelaparan. Ini bukan cuma orang yang kelaparan, bahkan orang-orang kaya. Bukan cuma orang kaya, orang miskin ya lapar itu. Lapar itu semua orang pasti merasakan lapar. Biar dia kaya. Kalau jamnya lapar ya lapar lah dia. Ya lah, tahu-tahu orang punya duit miliarder lah, dia tidak bawa duit sama sekali, padahal dia ini miliarder, punya duit mungkin ratusan miliar atau 270 T. Gitu. Jalan-jalan ke sini, ini tidak bawa duit, ke warung tidak ada yang pakai gesek, tidak ada yang pakai kiris, tidak ada yang pakai, semuanya pakai tunai. Bingung dia nggak cari makan, sampai 1 hari cari makan tak dapat, padahal orang kaya. Kita kasih makan nih, pahalanya besar. Jadi ngasih makan orang yang lapar ini luar biasa. Apalagi orang-orang ke masjid, orang-orang lagi puasa Ramadan,
orang-orang yang tadarus Quran, orang-orang yang senang beribadah kita kasih makan. Itu makanan yang dimakan diserap di dalam darah dagingnya untuk beribadah kepada Allah. Kita dapat pahala, Pak. Ya kan? Iya, kalau untuk sembahyang, orang yang makan banyak orang tak puasa. Perkara dia puasa atau enggak masalah, yang penting orang lapar. Bahkan orang non-muslim pun seumpama dia kelaparan, masa kita tanya agama kau apa? Ya, udah tanya agamanya apa? Islam Pak. Islam kau Islam apa deh? Muhammadiyah atau NU? Muhammadiyah Pak atau NU Pak? NU kau PKB atau P3 nih? Masa tanya terus PKB-nya Muhammad itu PKB itu panjang banyak, tidak usah. Ini yang namanya ibadah sosial kayak gitu. Tidak usah tanya bapak gitu. Bapak mau pergi sholat Jumat, ya. Udah sampai pertigaan itu ada kecelakaan Pak. Dia jatuh, amoy, tante gitu. Bulan puasa lagi. Amoy Gajah Mada, ya kan putih itu. Itu butuh pertolongan Pak. Kita pakai sarung. Udah mau sholat Jumat. Ini udah adzan di sini. Wah ini ntar lagi khotib main. Kira-kira kita Jumatan atau nolong itu? Hah? Ini amoy loh, bukan orang Islam. Hah? Kalau kita nolong tak Jumatan pasti. Ini taruhannya dua ini kan. Kalau kita Jumatan mungkin dia mati. Kalau kita nolong dia, kita tak Jumatan. Kita tolong mana? Kita tolong atau kita Jumatan? Kita tolong. Bawa kita ke rumah sakit. Jumatan bisa kita foto, ganti sholat zuhur. Kan kayak gitu. Makanya kalau kau ingin Jumatan, cari orang kecelakaan. Kan bisa untuk alasan itu. Jadi orang-orang kayak gitu, kadang kita tidak mikir, wah matilah kita nak Jumatan dulu. Atau orang itu mati. Tidak boleh kayak gitu. Ketika kita melantarkan nyawa orang itu lebih penting. Nyawa orang lebih penting. Sama Pak, ketika ada orang sholat di sini nih, misalnya belum pernah terjadi lah. Ya. Tahu-tahu lagi sholat, imamnya atau jangan imamnya lah, ngeri gak imamnya ya dah. Tahu-tahu jamaah sebelahnya nih jatuh, sujud ada bangun-bangun. Ya kan? Ini sampai teruskan sholat atau nolong dia. Ini kan kita mati nih husnul khotimah lagi sujud nih. Karena ada banyak orang yang meninggal di masjid kayak gitu. Ada lagi sujud, lagi khotib, lagi khutbah, meninggal, ada baca Quran meninggal. Kalau kita lagi keadaan sholat, ini lagi sholat semuanya nih. Ya kita harus batalkan dulu. Kita tolong, siapa tahu nyawanya tertolong. Kan orang itu tidak langsung mati biasanya. Mungkin serangan jantung dulu. Bawalah kita usahakan cari pertolongan, bawa ke rumah sakit. Siapa tahu hidup. Kalau kita nunggu sampai kita selesai baru rakaat pertama, ini 4 rakaat. Wah, kejam-kejam sampai mati. Habis salam, alhamdulillah, husnul khotimah, ya Allah. Ini kayak orang mati dibiarkan namanya. Orang lagi kumat itu kan harus cepat ditolong. Jadi ketika menghadapi sesuatu yang seperti itu, yang sifatnya hablum minannas, hablum minallah itu bisa dikalahkan. Kalau hablum minannas ini kan kita langsung bertemu langsung, nggak bisa kita kalahkan. Itu ngasih makan orang, makanya di bulan puasa ada yang namanya bayar zakat fitrah. Zakat fitrah di sini udah dimulai. Zakat fitrah itu beras kita kasihkan ke mustahik, orang yang fakir miskin, kita kasih makan minimal untuk 2 hari ke depan dia ada makanan, ya kan? Jangan sampai ada kita lagi senang-senang kita lebaran ada tetangga kita, kalau di kompleks ini saya yakin tidak ada lah, tapi di komplek lain, di kampung lain, kalau kita bisa mentasarufkan di sekitar sini tidak masalah. Tapi kalau memang di sini memangnya orang kaya semua, ya kita taruh di tempat lain atau dikasihkan ke Basnas biar mereka yang menyalurkan, itu mungkin lebih manfaat. Karena kalau kita kan harus tahu, sebenarnya orang yang paling tahu dengan kondisi seorang itu kan tetangganya.
Oh, tetangga aku nih memang lagi tidak punya apa-apa, kita kasihkan. Nah, ini zakat fitrah. Zakat fitrah ya, bayarnya banyak juga diperdebatkan. Ya kan? Ada yang ngomong 2,5, ada yang mau 2,7. Panitia masjid sana bilang harus 3 kilo. Kalau 2,5 itu tidak sah. Ini banyak nih. Terus bayar pakai duit, tambah dasar lagi pakai duit. Bayar zakat fitrah kok pakai duit. Oh, makin kayak gitu. Ini perbedaan-perbedaan kayak gini, tidak usah lah diperuncing. Yang jelas kita hidup bernegara, bermasyarakat, kita punya pimpinan, punya ulama di sana. Dari Kemenak pusat sudah menetapkan bahwa 2,5, cuman harganya yang berbeda-beda di setiap daerah. Ya udah selesai, ngapain kita pusing-pusing pikirkan? Itu udah urusan ulama, jumhur ulama. Kalau ada memang sebagian masjid yang tidak mau 2,5 itu tidak sah. Padahal dia sendiri kalau ditanya dalilnya pun bingung juga itu. Ya kan? Imam siapa yang tidak bolehkan? Ada Imam Syafi'i itu 2,75. Imam Maliki 2,7. Kemudian Imam Hanafi 3,8. Imam Hambali 2,2. Nah, ini yang paling kecil nih, 2,2. Di Indonesia kita ngambil 2,5, keluar dari perbedaan itu. Berarti kan ngambil tengah-tengahnya. Iya kan? Ketika kita mau pakai uang, tidak boleh dipakai uang. Ya mungkin kalau kita cerita zakat itu asas manfaat. Kalau apabila uang itu lebih bermanfaat, kenapa pula tidak boleh? Contoh nyatanya Imam Hanafi boleh, walaupun Imam Syafi'i tidak boleh. Imam Hanafi boleh. Tapi kenapa pula orang yang bilang intikal mazhab itu harus dengan Imam Hanafi itu 3,8 ya? Berarti kalau 3,8 kita harus bayar 3,8 kilo beras dengan uang. Kayak gitu lagi, berbeda terus. Padahal kalau kita pakai intikal mazhabnya, uangnya pakai itu, tapi kilonya pakai, tidak masalah. Ada ulama yang membolehkan juga. Itu tetap 2,5 kilo, 2,5 kilo. Jadi bayar zakat kalau kita tidak tahu, wah jadi ribut lagi. Kalau memang ada di sini jamaah, saya tidak mau 2,5 kilo. Ya sampai bayar 5 kilo pun tidak apa-apa, saya terima. Ya, yang 10 kilo lagi terima lagi. Wah, setahun sekali kok. Jangan sampai malah kurang dari itu gitu. Kalau ketentuannya 2,5 ya minimal 2,5 sudah sah. Ya, minimal. Kalau bisa lebih, gitu kan. Masa Pak Mudir ini 3 orang. Pak Mudir lagi ya, bayar berasnya, beli yang 20 kilo, 1 karung tuh dibawa ke sini. Berlebihan 7,5 kilo, sisanya 12,5. Pak Mudir bilang itu sisanya, ya tolong ditimbangkan, saya bawa balik. Sedap betul kan? Apa tidak timbang seorang di rumah itu? Ya kan? Udah sisanya udah anggap ya udahlah itu zakat saya selesai. Itu lebih banyak lebih bagus. Walaupun kena zakatnya itu 2,5 itu kan minimal. Jangan sampai ada. Bagaimana hukum? Lagi nanti bayi yang baru lahir wajib tidak zakat? Nah, tergantung lahirnya. Kalau lahirnya malam takbiran bayar nggak? Habis azan maghrib, tahu ada bayi lahir, bayar zakat nggak? Bayar nggak? Apa pula bayar? Ya. Kemudian orang mati. Ada orang mati. Bulan puasa bayar zakat nggak? Orang mati bulan puasa. Ini tadi bayi lahir setelahnya. Karena orang mati tanggal 30 Ramadan siang-siang. Bayar zakat nggak? Bayar nggak? Enggak atau bayar? Ini tinggal 30 Ramadan loh nih. Dia puasa nih. Dari tanggal 1 sampai 30 setengah hari meninggal. Hah? Jadi kalau gini ya, orang yang punya kewajiban membayar zakat fitrah itu orang yang menemui 2 bulan, bulan Ramadan dan bulan Syawal. Ya. Orang yang meninggal di bulan Ramadan dan tidak ketemu bulan Syawal, ya kan? Bulan Syawal itu kan baru mulainya kan ketika azan maghrib itu sudah dikatakan bulan Syawal. Dia kan tidak ketemu nih, berarti tidak harus bayar zakat. Kemudian bayi tadi yang lahir di malam takbiran tadi itu,
Ketemu dah. Kan dia habis maghrib nih. Maghrib ini udah bulan Syawal. Dia ketemu Ramadan enggak? Hah? Ya enggak. Kecuali dia lahirnya tanggal 30 siang tadi. Siang Ramadan, anak bayi itu lahir, dia kan ketemu bulan Ramadan. Makanya wajib bayar zakat fitrah. Kalau dia lahirnya di malam malam Syawalnya itu, malam takbirannya setelah adzan maghrib, itu tidak wajib. Ya. Kemudian waktu wajibnya orang bayar zakat fitrah itu adalah ba'da adzan maghrib di tanggal 30 Ramadan itu, sampai khatib akan naik ke mimbar, ya kan? Sebelum naik ke mimbar itu, karena itu waktu wajibnya. Tapi sunnahnya kita bayar dari tanggal 1 Ramadan itu udah boleh. Ya. Afdolnya kita bayar zakat fitrah itu setelah adzan subuh di tanggal 1 Syawal itu sampai khatib naik mimbar. Kira-kira ada yang bayarnya pada subuh? Afdol itu bayarlah ke sini, panitianya udah ada, bayar orang cari sana. Kalau memang kita bisa nyari, ada hukum masakin yang kita tahu, tidak apa-apa kita cari seorang, tapi jangan suruh panitia, cari orang itu cepat-cepat habis syukur, kita keliling lah, syukur-syukur ketemu. Kalau udah ketemu habis lah kita. Itu afdol, cari orang di sini kan. Makanya di sini susah cari. Tapi kalau di daerah-daerah Parit Bugis, Mentasan sana itu masih banyak. Di daerah Budi Utomo, di Siantar sana itu masih banyak. Yang memang jauh. Nah, yang kemudian yang terakhir orang yang dirindukan oleh Al-Quran adalah wasoimina bisa di Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini adalah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan puasa kita dari awal Ramadan sampai tanggal 27 ini, bahkan sampai akhir Ramadan nanti, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala beserta amalan-amalan sunnahnya, tadarus Al-Qur'an, infak, sedekah, kemudian qiyamul lail, tarawih, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, penuh keberkahan, keridhaan, dan menjadi mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua sampai bertemu lagi di puasa tahun berikutnya, dipanjangkan umur, sehat walafiat lagi, iman Islam istiqomah, bertemu dengan Ramadan di tahun depan lagi. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja. Sudah 1 jam saya tutup. Mudah-mudahan semuanya yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan Bapak Ibu ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan kita banyak sekali ilmu yang bisa kita dan mudah-mudahan dapat kita laksanakan. Wabil khusus pada bapak-bapak dan ibu yang wabil khusus yang itu tadi yang tanggal 2 tahun tadi itu Al-Quran yang ngomong kami ada rasanya ya kalau hujan di gereja, kalau hujan sambut atau berbakat ya sambut aja dengan kabur ya. Baiklah, baik Pak Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul